dosen, bertemu kembali nih di channel Dongeng Sebelum Senja Part 2. Sobat dosen, kali ini tema yang akan kita bahas tentunya dengan orang yang berbeda lagi nih. Yap, siapa lagi kalau bukan dengan Indi. Tema kita kali ini masih berkaitan dengan buku yang akan kita bedah hari ini, yakni lebih baik mendengarkan kemudian angkat bicara. Tema kita ini tentunya berkaitan dengan buku yang kita bedah, buku yang cukup populer hingga saat ini, karya dari Oh Soo-hyang. Yuk, mari kita bahas poin-poin dari tema kita hari ini. Sobat dosen, ternyata dalam sebuah teknik marketing, sebuah komunikasi itu sangat penting loh. Nah, kita akan lebih memberikan keyakinan pada konsumen kita ketika kita paham nih, apa sih yang diinginkan oleh konsumen kita. Dalam buku yang kita bedah ini, ternyata ada rumus yang digunakan agar komunikasi kita berhasil. Rumus ini adalah C sama dengan I kali P kali R. Artinya, dalam sebuah komunikasi tentunya ada 3 hal yang perlu terpenuhi agar komunikasi tersebut berhasil, yaitu I sama dengan question atau pertanyaan. Untuk menarik perhatian para konsumen, tentunya mengawali sebuah komunikasi adalah dengan mengajukan pertanyaan. Sebuah komunikasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap lawan bicara. Dalam sebuah ketertarikan pertanyaan, yang sering dilontarkan kepada konsumen adalah, "Halo, dengan saya Indi, ada yang bisa saya bantu?" Dengan pertanyaan tersebut, kita tentunya akan berharap akan ada jawaban yang sudah kita tahu apa yang akan dijawabnya. Dengan kita memulai melontarkan pertanyaan, maka kita berhasil memulai percakapan selanjutnya terhadap konsumen tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah praise atau pujian. Pujian yang lebih detail tentunya mendatangkan reaksi yang baik pula. Pujian itu sangat penting untuk membentuk hubungan yang kokoh. Hewan orca merupakan hewan paus pembunuh. Namun lihatlah, hewan yang besar serta dijuluki sebagai hewan pembunuh. Namun di tangan pelatihnya, hewan tersebut berhasil dibuat jinak dan pelatih tentunya menggunakan pujian untuk melatih hewan tersebut. Sobat Dongeng Sebelum Senja, sebuah pujian itu memanglah sangat memberikan efek yang instan dan kuat terhadap manusia. Ketika sobat dosen mendapatkan konsumen di atas umur 60-an dan memiliki kemauan yang membuat kita cukup naik darah nih, apakah sobat dosen justru memberikan respon dengan nada tinggi? Tentunya menjadi seorang yang mampu menarik simpati konsumen kita. Harusnya dengan konsumen di usia 60-an tahun, kita sudah paham nih, hal apa sih yang harusnya kita lakukan? Yap, dengan tetap memberikan sebuah pujian kepada mereka. Dan setelah itu, tentunya berikan reaction nih, atau reaksi kepada konsumen kita. Berikan saran dan solusi kepada mereka sehingga konsumen tidak menghindar dari kita. Yang kedua, ucapan khusus yang memikat hati sobat dongeng sebelum senja. Tahukah sobat, bahwa melontarkan sebuah ucapan yang mampu memikat hati konsumen akan meningkatkan penjualan sobat loh. Dalam hal ini tentunya sebuah keberanian dalam berbicara akan diuji. Ada beberapa hal yang bisa sobat dosen terapkan ketika ingin memikat hati para konsumen sobat dosen. Yang pertama pastinya, satu kata yang menarik ketika kita sedang kencan. Kita pasti memberikan berbagai kata atau ucapan yang mampu memikat hati pasangan kita, bukan? Begitu juga ketika kita ingin memikat hati para konsumen. Dalam buku bicara itu ada seninya, kita mendapatkan banyak hal yang bisa kita praktekkan. Dan tentunya, satu kata yang menarik inilah yang kita bisa jadikan konsep dalam menarik hati konsumen kita. Dalam hal ini, penulis menyampaikan bahwa ternyata mengulang-ulang kata sangat bagus untuk melelehkan hati seseorang. Misalnya aja nih, kata maaf atau sabar. Nah, sobat dongeng sebelum senja, ada beberapa jenis ucapan yang cukup disukai para konsumen nih ketika kita melayani mereka. Responlah konsumen sobat dosen yang mampu membuat mereka tersentuh. Sobat dosen bisa menggunakan kata, "Wah, senang ya bisa membantu," "luar biasa," "wah, sangat pas." Gunakanlah kata tersebut atau kalimat yang membuat konsumen kamu tersentuh nih. Selanjutnya, sobat juga bisa menggunakan ucapan yang berulang yang pasti akan memberikan efek. Sobat dosen, ketika ada konsumen yang mendatangi kita dan ketika itu seorang wanita, gunakanlah kalimat yang membuatnya bahagia yang bisa saja kita gunakan. Ketika konsumen mencoba produk kita, cobalah katakan, "Wah, kakak udah cantik. Pakai produk ini aja kak, cantiknya jadi makin terpancar loh." Namun dalam hal ini tentunya kita juga wajib untuk melihat situasi ya sobat dosen.
Yang ketiga, teknik membujuk paling ampuh. Mungkin di antara sobat dongeng sebelum senja, ada nih yang merasa bahwa diri kalian adalah seorang introvert. Namun, tahukah sobat dosen bahwa ternyata seorang introvert juga bisa nih jadi seorang pembujuk yang andal. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, memiliki kisah di mana ada seseorang yang mengajar 2 tahun di GS Home Shopping untuk para home shopping host baru. Menjadi seorang trainer baru yang dari luar mengajar hingga 2 tahun adalah hal yang baru bagi tempat tersebut. Ternyata, biasanya para pengajar baru hanya bisa bertahan beberapa bulan saja untuk bisa mengajar di sana. Para home shopping house di sana yang berhasil masuk ke perusahaan tersebut dengan menembus tingkat kompetisi kelas 1/100 memiliki kemampuan bicara yang sangat hebat. Sobat dosen, tentunya dalam hal ini kita bisa memahami bahwa melatih seseorang bukanlah hal yang mudah. Ketika kita tidak bisa diterima oleh mereka dengan baik, maka itu sama saja kita tidak memiliki kompetensi sebagai home shopping host. Nah, jika kita tidak diakui oleh mereka, maka bagaimana bisa kita mengajari seorang tersebut untuk menjadi konsumen mereka? Dan dari situlah kita bisa melakukan sesuatu, yakni membuat sebuah kelas belajar dan berlatih secara berkali-kali lipat dari biasanya. Di dalam kelas tersebut, garis besar pengajaran yang kita terapkan adalah berfokus pada berbicara sesuai dengan persuasi. Sebab home shopping house ini adalah tujuan utamanya menggerakkan hati konsumen dan mengiringnya agar membeli produk kita. Kita tidak membutuhkan keahlian seperti layaknya seorang penyiar radio atau televisi, tapi kita fokuskan nih diri kita pada kemampuan membujuk konsumen dengan ucapan yang memberikan kesan. Sobat Dengar Sebelum Senja, buku ini juga memberikan kita 4 mantra dalam meningkatkan rasa percaya diri kita dalam menghadapi para konsumen. Yang pertama, memberikan salam dan berbicara sambil tersenyum. Senyuman ternyata membuat manajemen, pengajaran, atau penjualan ini lebih efektif loh, dan membuat orang lebih bahagia dalam melayani konsumennya. Wajah yang tersenyum lebih memiliki mana yang lebih besar dibandingkan dengan wajah yang cukup masam. Selain berbicara dengan tersenyum, kita tak boleh nih melupakan untuk memberikan salam kepada konsumen kita. Mungkin sobat dosen merasa diri sobat seseorang yang cukup pemalu nih. Maka dari itu, mulai dari sekarang cobalah nih untuk memulainya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dengan demikian, senyum dan salam adalah katalis yang membuka hubungan secara interpersonal. Kemudian yang kedua, berbicara sambil menatap dan dengan lafal yang tepat. Sobat Dongeng Sebelum Senja, tentunya pelafalannya salah membuat makna kata yang kita ucapkan menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Hal ini tentunya akan menjadi pukulan yang telak bagi kemampuan kita dalam berkomunikasi yang baik. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita mampu melakukan pelafalan dengan baik? Nah, di sini nih, Indi ingin mengajak sobat dosen untuk bisa melatih bibir atas dan bibir bawah sobat dosen dengan menyanyikan lagu Up and Down dari EXID, yaitu dengan pelafalan yang baik dan benar dalam berbicara kepada konsumen. Tentunya membuat konsumen dengan mudah menyimak apa yang kita katakan. Selain itu, kita juga tentunya harus menatap lawan bicara kita nih ketika kita berbicara. Jangan sampai lawan bicara kita menyangkanya bahwa kita tidak sedang ngobrol dengan mereka. Tips agar sobat dosen bertahan untuk menatap lawan bicara sobat dosen. Ketika sobat dosen menatap lawan bicara kalian, maka ada baiknya nih menatap bagian alis atau ujung hidung atau dahinya. Maka kalian akan bisa berlama-lama untuk menatap lawan bicara kalian. Yang ketiga adalah berbicara dengan jelas dan juga percaya diri. Sebenarnya dari semua yang ada, hal yang paling penting dalam berbicara kepada konsumen nih sobat adalah yang pastinya kita harus percaya diri nih. Kita harus bisa dan berani percaya diri ketika ingin membujuk para konsumen kita agar yakin untuk membeli produk kita. Ketika kita berhasil menenangkan diri kita dan juga percaya diri, maka poin 1 dan 2 akan mudah nih kita jalankan untuk menghadapi para konsumen-konsumen kita. Kelemahan seorang konsumen adalah mudah terhasut ketika lawan bicaranya mengucapkan kata dengan jelas dan baik serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, negosiasi untuk memperoleh keinginan. Sobat Dongeng Sebelum Senja, kita semua tentunya tahu dong bahwa negosiasi itu adalah untuk mengalah namun tetap mendapatkan hasil. Sebuah tindakan negosiasi tentunya memiliki makna proses perundingan oleh beberapa orang yang mana ingin mencapai kesepakatan yang sesuai dengan tujuan mereka.
Begitupun dalam hal memberikan pelayanan kepada konsumen kita nih. Berbicara kepada mereka, memberikan tawaran kepada mereka, tentunya harus memiliki kepandaian dalam bernegosiasi. Ketika konsumen merasa bahwa barang yang diinginkannya cukup mahal, tentunya kita sebagai seorang penjual mencari jalan lain dong. Nah, kita bisa menawarkan mereka dengan produk yang mirip atau sedikit berbeda dari yang konsumen inginkan. Namun, kualitas dan kinerjanya mirip nih, sobat. Dan itulah yang bisa kita sebut sebagai negosiasi kepada konsumen. Begitu juga dalam sebuah dunia perusahaan antara pemilik perusahaan dan juga karyawan. Akan terjadi sebuah negosiasi gaji antara kedua pihak. Si karyawan pengennya gaji dinaikin, namun pemilik perusahaan menginginkan gaji diturunkan. Sehingga sebuah negosiasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sobat dosen, ternyata ada loh cara yang baik dan benar dalam melakukan negosiasi kepada lawan bicara kita. Yang pertama adalah selangkah lebih maju. Saat bernegosiasi, hal yang paling penting kita lakukan adalah pertarungan kehendak dengan lawan bicara. Dalam sebuah negosiasi, kita tentunya harus bisa melebihi lawan bicara kita. Ketika berhadapan dengan konsumen, ada baiknya nih kita lebih unggul dari apa yang mereka inginkan. Sehingga ketika mereka merasa sudah tidak bisa bernegosiasi lagi, pastinya mereka dengan terpaksa nih akan membeli produk kita. Yang kedua adalah mengulur waktu. Seringkali ketika kita menunda jawaban dan mengulur waktu ketika negosiasi, pihak lawan ini akan mengalah nih demi segera mendapatkan jawaban. Coba buat lawan atau konsumen kita menunggu cukup beberapa waktu untuk akhirnya kita memberikan keputusan. Biasanya hal ini akan berhasil loh. Namun mengulur waktu kadang-kala akan berdampak buruk juga. Sehingga perhatikan dan pertimbangkan dengan baik sebelum melakukan hal ini ya Sobat Dosen. Yang ketiga, high and low. Sobat dosen, sudah tahu kan bahwa sebuah tindakan melakukan negosiasi itu adalah proses tawar-menawar secara terus-menerus hingga mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam menghadapi seorang konsumen yang sedang mencari sesuatu, maka patut dicoba nih untuk menawarkan barang yang harganya lebih tinggi terlebih dahulu. Sehingga proses negosiasi ini akan terjadi, namun kita juga tetap akan mendapatkan keuntungan dari proses negosiasi itu. Dan ketika konsumen merasa bahwa tawaran kita sangat tinggi, maka coba nih keluarkan barang sobat dosen yang harganya itu sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir adalah tetaplah memiliki pikiran yang positif. Ketika sobat dongeng sebelum senja melakukan semua poin negosiasi di atas, yang pasti adalah tetaplah berpikir positif. Karena ketika sobat dosen melakukan tindakan atau menghadapi konsumen yang menginginkan negosiasi, maka akan ada hasil yang positif juga. Gagal mengikat hati mereka, tetaplah berpikir positif. Nah, sobat dengan sebelum senja, itulah tadi poin-poin yang kita dapatkan dari membedah buku Berbicara Itu Ada Seninya. Dari penjelasan kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam memenangkan sebuah pembicaraan adalah tetap dengarkan dengan baik lawan bicara kita, kemudian berikan reaksi yang baik pula. Semoga poin-poin yang sudah kita bahas memberikan wawasan baru bagi sobat dosen dalam berhadapan dengan para konsumen sobat dosen. Sobat dosen, yuk terus ikutin channel YouTube kita. Berikan respon positif dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Bagikan juga kepada teman-teman lainnya jika sobat dosen merasa channel kita ini sangat memberikan manfaat. Saya Musika Emalia Indira Absari, pamit dulu ya. Dadah! See you next time!